Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena anugerah-Mu yang begitu besar boleh ada di tengah-tengah kehidupan kami. Boleh kami nikmati sepanjang hidup kami. Dan kami menikmati berkat kemurahan-Mu atas bangsa kami Indonesia yang telah merdeka 79 tahun lamanya. Itu adalah berkat kemurahan-Mu. Dan pada hari ini juga kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjadi saluran perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan mulut bibir hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan ya. Telah 79 tahun bangsa Indonesia kita merdeka. Dan hari ini pun kita menikmati berkat kemurahan Tuhan atas kemerdekaan yang diberikan ke atas bangsa kita. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya mau ajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan yang diberikan tema untuk minggu ini adalah secara khusus dimerdekakan untuk hidup bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama untuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Kalau sudah dapat saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan, janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati rotimu, makanan dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu daripadamu. Aku tidak akan mendahului mereka, menghalau mereka dari depanmu dan dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka, ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka. Sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan yang kita merenungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan lebih-lebih lagi
Yang kita berjuang, kita mau melakukan firman itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara khusus ya pada minggu ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Maka saya juga akan sedikit mengajak kita untuk mengingat kembali akan perjuangan daripada jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kalau dari sejarahnya Bapak Ibu Saudara, dari sejarah penjajahan Indonesia ada beberapa periode, dan saya ringkas beberapa periode itu di dalam 3 periode, yaitu dari abad 16 sampai abad pertengahan 20. Dan yang pertama itu penjajahan Portugis, itu tahun 1509 sampai 1602, penjajahan Belanda itu 1602 sampai 1942, dan penjajahan Jepang juga itu 1942 sampai 1945, dan barulah reformasi untuk memerdekakan Indonesia itu terjadi di saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam bagian perenungan kita hari ini, kita mau kembali mengingat, merenungkan bahwa perjuangan itu tidak mudah. Perjuangan itu betul-betul membutuhkan perjuangan dan juga berdarah sampai ke mati. Mereka berjuang untuk berperang, untuk melawan para penjajah. Kita tahu bahwa mereka membutuhkan yang namanya iman juga. Mereka membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Dan semuanya itu dialami pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan menariknya juga di dalam perenungan hari ini, kita tahu bahwa di dalam bangsa Israel, mereka pun mengalami penjajahan. Mereka pun mengalami yang namanya penindasan. Ketika mereka di dalam saat itu, dalam musim kelaparan, mereka dibawa untuk ke Mesir. Masih sedikit. Tetapi Tuhan memberkati mereka dan mereka melebihi banyaknya daripada orang Mesir. Sehingga orang Mesir takut kalau mereka nanti menguasai Mesir. Akhirnya mereka dijajah, dipaksa untuk kerja paksa, dan mereka di sana menderita. Dan itu sejarah yang cukup sangat-sangat membekas lama dalam bangsa Israel. Dan dalam firman Tuhan, Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai 41, di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan bahwa lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari negeri Mesir, dari tanah Mesir. Dan itu menunjukkan bahwa lamanya mereka dijajah pun dialami juga bangsa kita. Dan mereka pun bersama-sama saat itu tidak mudah. Kenapa? Karena saat itu mereka justru tidak mau pergi. Mereka tidak mau pergi. Ketika Musa diutus untuk pergi, Musa pun down dan mau nolak sama Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan. Tapi Tuhan tetap dorong Musa untuk pergi. Tuhan memanggil Musa untuk pergi membawa umatnya keluar dari perbudakan. Dan itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Dan mereka mengalami perjalanan yang panjang dalam tahun-tahun mereka keluar daripada tanah Mesir. Tanpa Tuhan Bapak Ibu Saudara yang berinisiatif untuk mendorong mereka, Musa dan juga bangsa Israel, keluarlah dari negeri itu. Tidak akan mereka mau keluar. Tetapi karena Tuhan yang berinisiatif, sehingga mereka bisa mungkin bahkan itu sesuatu yang mustahil mereka lakukan, tapi terjadi. Kenapa? Karena inisiatif Tuhan dan Tuhan yang bertindak di sana. Dan tidak hanya sampai di situ. Kita tahu bahwa dalam perjalanan mereka juga Allah pun di sana memberi mereka perjalanan mereka itu dalam perlindungan dan tuntunan. Dan kalau kita kembali ke dalam tema perenungan kita hari ini, dimerdekakan untuk hidup bagi Tuhan. Kita harus kembali ingat lagi dalam perenungan kita minggu lalu bahwa kita dimerdekakan oleh kebenaran, dimerdekakan oleh Yesus. Dan di situ Yohanes 8 ayat 36 di situ jelas mengatakan bahwa jadi apabila anak itu Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan Galatia juga di situ ayat 5 ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita juga kita telah dimerdekakan. Kita tahu bangsa Israel mereka juga didorong Tuhan dalam inisiatif Tuhan untuk dimerdekakan dari Mesir. Bangsa Indonesia kita juga demikian. Tanpa inisiatif Tuhan, tanpa ada dorongan Tuhan terhadap para pemimpinnya, tidak akan bisa terjadi kemerdekaan. Dan di dalam hidup kita juga hari ini demikian.
Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu, kita pelajari bahwa sedikit mengulas yang lalu, kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan, Yesus adalah kebenaran yang memenangkan hidup kita dari belenggu dosa, seperti Yohanes 8 ayat 36 itu berkata, jadi apabila anak itu Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita sudah dimerdekakan. Galatia tadi juga mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Tujuannya di situ, ketika kita tahu kita sudah merdeka dan hidup dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, dan kita juga dimampukan untuk menjadi agen kemerdekaan dan bagian dari Allah, rencana Allah untuk melakukan segala pekerjaannya yang kudus itu. Pertanyaannya bagi kita, langkah-langkah apa yang harus kita hidupi dalam hidup kita ketika kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan? Nah, itu yang menjadi fokus perenungan kita Bapak Saudara. Sehingga di dalam bagian ini saya mencoba untuk merenungkan kembali, aja kita sama-sama merenung tentang peristiwa bangsa Israel dan juga bagaimana kaitannya di dalam kehidupan kita yang telah dimerdekakan dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa perjalanan pembebasan bangsa Israel itu jelas terlihat diceritakan di dalam pasal dari Keluaran 1 sampai 18 itu. Jelas itu perjalanannya itu sangat rinci narasinya kalau Bapak Ibu Saudara baca. Dan di dalam bagian itu Bapak Saudara, bagian di dalam pasal 23 sampai 24 ini, itu adalah bagian dari mana Tuhan sendiri itu memerintahkan mereka untuk mereka belajar. Untuk mereka belajar apa? Tentang ibadah yang benar. Tentang belajar apa? Untuk mereka menjadi fokus utama mereka ketika mereka dibebaskan dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka harus lakukan apa? Untuk hidup bagi Tuhan di tengah-tengah mereka menjalani perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Tuhan mengajarkan mereka untuk mengerti tentang ibadah kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat di pasal 24, di pasal 25, di situ ada peraturan-peraturan yang banyak ditegaskan. Sehingga karena itu Bapak Ibu Saudara, karena itu di dalam perenungan kita hari ini, kita mau sama-sama tahu bahwa ketika kita mengalami pembebasan dalam perjanjian lama itu, kalau kita tahu tata cara ibadah atau peraturan-peraturan ibadah yang digambarkan dalam perjanjian lama secara khusus dalam Keluaran ini, itu ada satu istilah kata tabernakel. Tabernakel itu adalah tempat kediaman Allah yang pada saat itu memang belum ada bait, tapi kemah suci, dan setelah itu baru dalam pemerintahan Salomo barulah dibangun bait suci. Tetapi dalam masa itu ada tabernakel yang disebutkan tempat kediaman Allah, di mana Allah itu berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus itu sebagai tabernakel itu, sebagai tempat di mana fokusnya adalah bukan lagi sebuah bait, bukan lagi sebuah kemah, tetapi pribadi Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita memahami bahwa kita sudah dimerdekakan dan kita hidup untuk Tuhan, maka hal pertama yang harus kita pahami dan harus kita hidupi adalah kita mau belajar taat untuk lakukan firman. Dan ini bagian yang menurut saya diulang-ulang terus dalam perjanjian lama, dalam kisah narasinya bangsa Israel keluar dari Mesir, dan ini ditekankan terus berulang-ulang kali tanpa bosan. Tuhan mau ingatkan supaya lakukanlah firman, karena aku telah bebaskan engkau. Lakukanlah firman itu dengan taat. Dan itu bukan hal yang mudah untuk mereka lakukan, tetapi itulah yang menjadi perintah Allah bagi mereka. Kenapa? Karena konteksnya di saat itu Bapak Ibu Saudara, malaikat yang menjadi gagasan ya, menarik ya, bahwa di dalam bagian ini Tuhan itu memakai satu malaikatnya. Gagasan tentang kehadiran Allah yang kekal bersama umatnya diungkapkan dengan lebih tegas lagi bahwa malaikat itu dikatakan mendahului umatnya. Jadi kehadiran Tuhan itu dilambangkan, tunjukkan melalui kehadiran malaikat yang mendahului mereka. Betapa sangat-sangat religiusnya ya, Bapak Saudara, bangsa Israel saat itu lihat malaikat langsung bisa menuntun mereka. Tetapi kita tahu bahwa mereka bebal, mereka keras hati.
Dan mereka masih aja sulit untuk percaya dan mau untuk taat sama Tuhan. Tetapi itulah yang menjadi penegasan Tuhan ketika mereka mau dimerdekakan. Mereka diajak untuk keluar dari perbudakan. Taat pada firman-Nya, taat pada firman-Nya. Dan gagasan itu yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak mudah? Karena dua hal yang diperintahkan Tuhan ini selalu mereka ingkari, selalu mereka langgar. Tetapi disitulah dimana Tuhan mau. Mereka itu, ayo, lakukan. Tuhan bisa enggak gantikan mereka dengan orang yang lain? Enggak usah pakai bangsa Israel. Bisa, tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan tetap mau pakai mereka meskipun mereka selalu gagal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, disitulah makanya diperintahkan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus melakukan sungguh-sungguh, mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang difirmankan. Maka aku akan memusuhi musuh-musuhmu dan melawan lawanmu, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan engkau akan dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan dan Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Ibu Saudara, dua perintah ini tadi itu sangat penting bagi kehidupan bangsa Israel. Kalau kita pahami juga dalam hidup kita, dua perintah ini pun paling sangat penting bagi hidup kita sebagai seorang yang sudah dimerdekakan. Tapi pertanyaannya, mudah enggak untuk dilakukan? Tidak. Tetapi ini suatu keharusan yang harus dilakukan. Karena ketika mereka mau melakukannya, mereka mengerjakan apa yang Tuhan katakan, itu akan membentuk sebuah sikap hati tunduk kepada Tuhan. Tunduk artinya mau merendahkan diri, dipimpin oleh Tuhan. Tapi itulah hal yang sulit yang dikerjakan mereka. Tapi diperintahkan Tuhan terus. Supaya mereka apa? Supaya mereka dipimpin oleh Tuhan untuk bergerak sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Masuk tanah perjanjian. Tetapi mereka diputar-putar oleh Tuhan di padang gurun. Tujuan Tuhan memutar-mutar mereka di padang gurun itu supaya membentuk hati mereka. Supaya mereka itu hidup benar-benar bagi Tuhan. Dan supaya mereka ketika mereka dimerdekakan oleh Tuhan dari Mesir, mereka tuh tidak hidup seperti orang Mesir, tetapi hidup seperti untuk Tuhan. Hidup seperti apa yang Tuhan telah ajarkan sama mereka. Makanya Tuhan putar mereka 40 berapa puluh tahun itu di dalam padang gurun. Sebenarnya kalau lihat dari peta Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu sangat-sangat jalannya itu ada dan sangat-sangat tidak jauh. Tapi Tuhan sengaja putar mereka supaya mereka itu dibentuk hatinya. Supaya mereka itu mau ikut dengan perintah Tuhan. Karena Tuhan mau pakai mereka. Karena bangsa mereka itu bangsa yang Tuhan pilih. Dan kita lihat juga dalam peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di dalam narasi ini. Kita tahu yang paling sangat menarik, yang sangat-sangat mencengangkan adalah ketika Tuhan menuntun Musa untuk membelah laut. Itu situasi yang sangat mustahil. Tetapi Tuhan hadir di sana menolong mereka dengan mata kepala sendiri. Tapi masih mereka tidak percaya. Masih mereka berbuat dosa, menyembah berhala dan lainnya. Dan itu hal yang menjadi penekanan yang serius Bapak Ibu Saudara. Dan demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam hidup kita juga, demikian pula kita diperintahkan sebagai orang yang telah dimerdekakan. Kita hidupi firman itu. Dan kalau kita pahami bahwa di dalam perjanjian lama itu sangat erat kaitannya, ketika kamu taat, kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu akan terima hukuman. Dan narasi itu terus bolak-balik mereka alami. Makanya kalau kita tahu ketika mereka tidak taat, apa yang terjadi kepada mereka? Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rencanakan untuk mereka bisa berjalan menuju tanah perjanjian itu gagal. Salah satunya kisah ini dalam Keluaran. Kalau kita lihat bahwa mereka gagal Bapak Saudara. Gagal. Ketika narasi ini bicara bagaimana bangsa Israel itu sudah berdosa di hadapan Tuhan, sudah menyembah berhala, tetapi mereka masih nekat mau menyerang orang-orang saat itu berada di tempat mereka tuh harus duduki tempat itu. Tetapi mereka tidak mau dengarkan Musa. Mereka mau melakukan apa yang menjadi rencana mereka daripada mendengarkan Tuhan, daripada mendengarkan Musa untuk bertobat dulu.
Tapi mereka lakukan itu. Sehingga apa yang terjadi? Di situ dikatakan, janganlah maju, kata Musa. Sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengah kamu. Supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuh. Sebab orang Amalek dan orang Kanan itu ada di sana di depanmu. Kamu akan tewas oleh pedang. Dan sebab itu kamu akan, dan sebab dari itu, sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa ketika bangsa Israel itu tidak mau dengarkan Tuhan, tidak mau taat sama Tuhan, mereka akan alami satu masalah yang besar karena Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang mereka rancangkan. Kadang-kala demikian juga kalau kita renungkan dalam hidup kita. Kadang-kala ada rancangan-rancangan yang kita rancangkan dalam hidup kita, ya, baik kita yang bekerja, baik kita yang juga berkeluarga, baik kita yang studi. Kadang-kala kita lupa bahwa kita harus betul-betul ingat akan perintah Tuhan. Tetapi kita mengabaikan Tuhan itu dan mendepankan rencana kita. Sehingga apa yang terjadi? Rencana kita gagal. Apa yang kita lakukan gagal. Kenapa? Ketika kita melakukannya, kita tidak ingat akan firman Tuhan yang mengajarkan, memerintahkan kita untuk hidup sesuai dengan firman itu. Dan ketika kita berdosa, kita nggak mau datang sama Tuhan untuk mengaku dosa. Tapi kita lakukan apa yang menjadi rancangan kita, sehingga gagallah rancangan-rancangan itu. Dan itu kadang-kala terjadi juga Bapak Ibu dalam hidup kita. Maka menjadi sorotan penting bagi kita untuk kita kembali diingatkan. Kenapa? Karena dua perintah itu adalah dua perintah yang sangat-sangat umum kalau untuk kita hidupi dalam sekarang hidup kita sesuai dengan pergumulan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam konteks PL, Tuhan itu tuntut ketaatan. Dalam konteks PB, Tuhan juga tuntut ketaatan. Tetapi yang menariknya ketika di dalam konteks PL ini, kalau kamu taat, kamu akan menerima berkat. Tapi kalau kamu tidak taat, kamu akan mati. Itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru kita melihat bahwa ada Kristus. Ada Kristus yang menebus kita dari belenggu dosa. Dan makanya Bapak Ibu Saudara, suara daripada gema penebusan Yesus di dalam perjanjian baru itu terus digembar-gemburkan oleh Paulus. Terus dikumandangkan oleh Paulus, oleh Timotius dan Petrus dan lain segalanya mereka sebagai murid Yesus. Supaya apa? Ketika kita menyadari Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memilih kita untuk pekerjaannya yang kudus. Bukan karena kita layak, melainkan karena kita itulah yang telah direncanakannya lama sebelum dunia dijadikan. Dan untuk menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada kita melalui Kristus. Ibu Saudara, kesadaran itu yang seringkali tidak kita miliki. Seringkali kita abaikan, seringkali kita lupa. Tetapi baik bangsa Israel, baik Paulus, baik Petrus dan murid-murid Yesus. Dan kita hari ini, kita yang telah dimerdekakan, kita yang telah ditebus oleh darah kuasa Kristus. Kita dituntut untuk kita mengerjakan pekerjaannya. Jadi ketika kita telah dimerdekakan, kita melakukan firman sama dengan kita melakukan pekerjaan kudus Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ini adalah panggilan kita. Karena tidak semua orang menerima. Tidak semua orang alami penebusan itu. Mereka masih menyangkal juga. Tetapi kita yang telah dimerdekakan itu, kita yang telah diselamatkan itu, pasti kadangkala lemah juga. Kadangkala jatuh juga. Tapi itulah yang menjadi perintah bagi kita. Yang menjadi sebuah keharusan sebagai orang yang telah dimerdekakan. Sebagai orang yang telah diselamatkan. Dan kita tahu, orang-orang dalam perjanjian baru juga mereka pun gagal. Tapi apakah Tuhan menyerah dengan mereka? Tapi apakah Tuhan pesimis lagi dengan mereka? Orang-orang perjanjian lama yang orang Israel sampai kerajaan Yehuda, kerajaan Israel mereka dibuang ke Babel. Itu karena mereka tidak mau taat. Sehingga Tuhan sendiri berinisiatif kembali. Dia menghadirkan Kristus. Dia menghadirkan Kristus. Bangsa Israel yang telah dipilih tapi mereka tidak taat. Tapi Allah kemudian menghadirkan Kristus. Berinisiatif sebagai Allah Tritunggal itu menjadikan anaknya, putranya yang tunggal menjadi seorang manusia supaya menebus kita
supaya kita mengalami kuasa kemerdekaan. Dan tujuannya apakah ketika kita sudah dimerdekakan kita hanya hidup sebagai status KTP orang percaya saja? Apakah itu cukup sampai di situ? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita mau bersama mengingat bahwa firman Tuhan itu perlu untuk kita perjuangkan, kita lakukan, kita taati. Kenapa? Karena kasihnya, anugerahnya yang besar itu telah memerdekakan kita. Makanya kalau di dalam Korintus, Paulus bilang dengan tegas kepada jemaat Korintus, karena jemaat ini juga salah satu jemaat Kristus yang betul-betul bebal. Karena mereka mau hidup dengan kenikmatan duniawi tetapi tidak mau ikut firman. Makanya di situ Paulus bilang, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan Allah dengan tubuhmu. Tapi saudara, itu bagian yang begitu sangat-sangat menyentil orang-orang baik di dalam perjanjian lama, orang perjanjian baru, dan bahkan kita hari ini. Makanya Bapak Saudara, ketika kita mengerti bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus, kita telah ditebus oleh darahnya, dan kita mau hidup untuk bagi Tuhan. Ketika kita melakukan firman, itu sama dengan kita melayani Tuhan. Melakukan firman adalah bentuk ketaatan kita dan suatu tindakan kita mengerjakan pekerjaan kudus Tuhan. Dalam hal apa? Sesuai dengan kehidupan kita, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kelola. Tetap kebenaran firman harus menjadi standarnya. Kita nggak boleh untuk menegosiasikan firman dengan apa yang menjadi kepentingan kita sehingga firman itu tidak menjadi dasar yang utama. Tapi saudara, inilah yang penting untuk kita pahami bahwa bagian itu sungguh-sungguh menolong kita untuk kita mau, yuk kita berjuang, kita lakukan firman. Meski tidak mudah, untuk taat itu tidak mudah, tapi ayo kita lakukan firman. Makanya kalau kita tahu kita telah dimerdekakan, kita melakukan firman itu sama dengan kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu enggak hanya di mimbar Bapak Ibu Saudara. Melayani Tuhan itu enggak mesti melakukan hal yang besar-besar. Tetapi di dalam pekerjaan kita, baik di dalam kehidupan kita di keluarga kita, baik di dalam studi kita teman-teman, pemuda, remaja. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan dengan standar firman. Dan kita tidak menego-negonya dengan apa yang ditawarkan dunia. Itu adalah bentuk pelayanan kita di hadapan Tuhan. Ada banyak hal konteks yang bisa kita ambil dalam hidup kita. Tetapi cobalah kita sama-sama renungkan sendiri. Apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan untuk melayani Dia. Dalam tanda kita melakukan firman itu. Pekerjaan kudus Tuhan apa yang sudah kita lakukan semasa kita hidup, semasa bangsa Indonesia kita telah dimerdekakan 79 tahun ini. Itu yang penting untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Dan makanya di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 di situ juga, apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena ketika kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Itulah bentuk pelayanan kita di hadapan Tuhan. Itulah bentuk ketaatan kita melayani Dia. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah dimerdekakan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya sangat-sangat juga wow gitu ketika dapat satu bacaan. Saya kutip dari satu buku sebuah renungan harian, dan biarlah ini juga boleh kita refleksikan juga. Nah di situ dikatakan jika kita tidak terlibat di dalam pelayanan apapun, dari apa yang kita gunakan? Abraham berusia tua, Yakub tidak kokoh, Lea tidak menarik, Yusuf diperlakukan kejam, Musa gagap, Gideon miskin, Samson tergoda, Rahab tidak bermoral, Daud melakukan perselingkuhan dan menghadapi segala jenis masalah keluarga. Elia mau bunuh diri. Yeremia hilang semangat. Yunus itu enggan untuk ikut Tuhan. Naomi seorang janda. Yohanes Pembaptis seorang yang nyentrik gitu ya.
Petrus meledak-ledak, seorang yang pemarah. Marta itu banyak khawatir. Wanita Samaria mengalami beberapa perkawinan yang gagal. Zakheus itu tidak dikenal. Thomas itu peragu. Paulus itu memiliki kesehatan yang buruk. Timotius itu pemalu. Ya, di situ benar-benar aneka ragam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat bahwa Allah tetap memakai mereka. Kita melihat bahwa Allah tetap pakai mereka di tengah-tengah adanya kelemahan mereka. Untuk apa? Melayani dia. Untuk melakukan pekerjaan tangannya. Dan dia juga, Bapak Ibu Saudara, mau memakai kita sebagai anak-anaknya. Saudara dan saya, Bapak Ibu, saudara dan saya, Tuhan mau pakai kita untuk melakukan pekerjaan kudusnya sesuai dengan apa yang menjadi panggilan kita sebagai anaknya. Dan ketika kita mau melakukannya dengan taat, saya percaya bahwa ada perubahan hidup, ada suatu kemajuan rohani yang menunjukkan kita taat melakukan firman di dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kita juga diajak untuk ketika kita telah dimerdekakan oleh Allah, oleh penebusan darah Kristus, kita mau belajar untuk beribadah kepada Tuhan dengan setia. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Makanya di dalam berikut pasal berikutnya itu mereka diajarkan bagaimana tata cara ibadah, bagaimana mereka harus beribadah, dan janji-janji yang Tuhan janjikan kepada mereka itu akan Tuhan genapi apabila mereka tidak menyembah kepada Allah-Allah lain. Nah, itu yang kedua. Makanya di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-24 itu 24 sampai 26 di situ jelas mengatakan bahwa kamu jangan menyembah berhala. Kamu harus memusnahkan patung-patung berhala. Kamu jangan menduakan Tuhan. Maka ketika kamu hanya beribadah kepada Allah saja, Dia akan memberkatimu. Dia akan menjagamu, akan memelihara engkau. Dan itu yang menjadi perintahnya. Tapi mudah dan untuk dilakukan? Enggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Sulit untuk dilakukan. Sangat sulit. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Dan kamu nanti akan diberkati. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel mudah? Tidak. Tapi itulah yang menjadi perintahnya. Itulah yang menjadi penegasannya yang kedua ketika mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Kenapa? Karena seperti orang Israel yang dipanggil untuk hidup, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel dipanggil untuk bebas, merdeka. Mereka juga bukan hanya dibebaskan itu supaya mereka hidup enak aja, terima berkat Tuhan, tidak. Tapi ada rencana, ada rancangan, ada misi Tuhan untuk mereka yang Tuhan berikan kalau mereka hidupi dan mau setia sama Tuhan. Makanya di situ dikatakan hidup bagi Tuhan berarti mengikuti bimbingannya, menolak kompromi dengan dunia, dengan penyembahan-penyembahan berhala itu. Dan juga mereka, ketika mereka menaati dan setia kepada Tuhan, mereka akan menerima berkat oleh karena ketaatan mereka. Dan itu tidak bisa kita bohong, Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup kita juga demikian. Prinsip ini yang harus kita pahami, bahwa ketika kita beribadah hanya setia kepada Tuhan, menaikkan syukur setiap minggunya di hadapan Tuhan, dan terus setia mau mengerjakan pekerjaan kudusnya. Apakah napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan suatu berkat? Itu adalah berkat yang sangat-sangat dasar dalam hidup kita. Dan berkat-berkat lainnya Tuhan tambahkan apabila kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menegaskan bahwa perannya itu sebagai pelindung, perannya itu sebagai penuntun, perannya Tuhan itu yang membawa Israel, yang membawa bangsa Indonesia, para pemimpin kita, dan yang membawa kita hari ini dimerdekakan dari dosa. Itu bukan tanpa maksud tujuan, tapi ada tujuan Tuhan yang betul-betul kudus yang harus kita kerjakan. Yang paling penting untuk kita ingat, ibadah kepada Tuhan dengan setia itu menunjukkan bahwa kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Tapi pernah nggak kita mau tanyakan dalam hidup kita, Tuhan, usiaku udah sekitar 23 tahun, aku masih muda. Ini saya bicara diri saya. Tuhan mau lakukan apa untuk saya di usia saya yang muda ini?
sebagai anak Tuhan yang telah Tuhan tebus? Pertanyaan itu seringkali saya pribadi pun abaikan. Kenapa? Karena saking enaknya di dunia menikmati berkat Tuhan karena sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi lupa bahwa Tuhan mau supaya kita itu mengerjakan pekerjaan kudusnya. Tapi pertanyaan itu yang seringkali saya sendiri pun lupakan. Sehingga maka dari bagian ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami bahwa kita telah dimerdekakan untuk Tuhan, dan di dalam Keluaran ini juga mengingatkan bahwa mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari sesuatu atau dari dosa, dari belenggu atau dari segala macam kesulitan hidup. Itu begitu-begitu aja, bukan hanya begitu-begitu aja, tetapi ada satu tujuan, yaitu hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Hidup yang dimana kita ikut standarnya kebenaran firman Tuhan, nggak kompromi dengan dosa, nggak kompromi dengan keinginan-keinginan yang melebihi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena lebih daripada kebenaran firman Tuhan itu adalah dosa, keinginan dunia. Makanya yang menjadi standarnya kita harus taat melakukan firman, dan yang kedua kita harus beribadah setia kepada Tuhan. Beribadah setia kepada Tuhan itu bukan berarti datang ke ibadah hari Minggu aja. Tetapi ketika kita beribadah setia kepada Tuhan, kita melakukan firman itu dalam hidup kita itu sesuai dengan standarnya Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Makanya kalau kita pahami Kristus adalah pemenuhan janji-janji yang Tuhan telah nyatakan bagi bangsa Israel melalui putranya Yesus. Tapi orang Yahudi sendiri tentang. Sehingga janji itu diberikan kepada mereka yang mau percaya, yang mau meyakini Yesus itu sebagai juru selamat, bukan hanya di dunia, tetapi untuk kehidupan kekal. Inilah yang menjadi bagian penting, bahwa ketika kita sudah dimerdekakan oleh dosa, kita dipimpin untuk kita hidup melakukan firman itu. Yang mimpin adalah Roh Kudus. Sehingga tidak mudah lakukannya, tapi kita harus mau tunduk, dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Dia dengan setia. Karena hidup kita adalah bukan hidup untuk diri kita sendiri. Hidup kita adalah sebuah penyembahan untuk Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan kan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang benar di hadapan Allah. Artinya apa ketika Paulus bilang gitu? Kamu harus lakukan pekerjaan Tuhan. Tidak boleh untuk hidupmu sendiri aja. Lakukan apa yang Tuhan mau kerjakan untukmu. Kayak saya Jonathan. Tuhan mau pakai kamu untuk kamu memberitakan firman. Untuk kamu hidup dalam standar kebenaran supaya orang bisa dengar firman. Nah kalau begitu, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apa yang Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara kerjakan untuk dia di dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai seorang anak Tuhan? Karena apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, kalau kita lakukan sesuai dengan standar firman, itu adalah ibadah kita yang sejati. Ketaatan, kesetiaan, itu menjadi standar kebenaran Allah yang kudus itu. Nggak bisa kita nego-nego Bapak Ibu Saudara. Makanya ini bagian yang menjadi satu bagian yang sangat-sangat penting juga untuk kita hidupi. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita singkat aja tentang salah satu misionaris yang beberapa waktu lalu saya nonton di waktu di kampus setelah selesai skripsi. Dan kisahnya ini menarik. Kenapa? Karena mereka, orang Afrika, itu pergi untuk memberitakan Injil ke pedalaman. Ya, katakanlah itu orang suku anak dalam. Sehingga tidak mudah bagi mereka. Sehingga mereka membutuhkan yang namanya memegang standar firman, dan mereka tidak boleh negosiasi dengan dosa untuk mereka dapat hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala. Dan pada saat itu memang salah satu tempat ini, orang suku anak dalam ini yang menjadi Tuhan mereka itu adalah gunung berapi. Karena hidup mereka di dekat gunung berapi. Nah sehingga ketika mereka menghadapi situasi di mana gunung berapi itu harus meletus, nah itu pemahaman yang mereka pahami bahwa ketika gunung berapi itu meletus, mereka harus persembahkan satu orang untuk diberikan kepada gunung itu supaya dia tidak ngamuk gitu. Jadi dalam perjalanan mereka, suku anak dalam ini,
terus dalam hidup mereka, mereka harus korbankan satu orang. Karena ada satu pemimpin bisa dibilang pemimpin agamanya yang terus menyuarakan hal itu ketika gunung berapi itu mulai mau meledak, mengeluarkan larvanya untuk menimpa daerah mereka. Mereka harus korbankan satu orang terus menerus ketika gunung itu mau meletus. Padahal kita tahu ketika orang Afrika itu datang, tidak mudah mereka. Mereka dihujat, mereka ditangkap, bahkan mereka yang mau dilemparkan untuk menjadi sebuah persembahan supaya gunung berapi itu tidak meletus lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang menariknya ada satu pasangan bapak ibu, ibunya depresi keras, sangat stres, dipersembahkan itu hidup-hidup, dilemparkan ke gunung berapi. Dia stres, depresi, kehilangan iman. Maksudnya dia down imannya sehingga dia tidak percaya lagi. Tapi dalam perjalanan ada dua orang bapak dan satu orang anak muda yang mereka terus mau ajak. Mereka tidak ajak orang yang tidak mau mendengarkan firman di dalam suku itu. Tapi mereka mau ajak mereka yang tertarik untuk dengar firman. Dengar tentang Tuhan yang disembah orang Afrika ini. Satu persatu Bapak Ibu Saudara. Proses yang panjang, bukan 1-2 hari. Bisa itu bulan-bulanan Bapak Ibu Saudara. Sampai mereka kurus kering. Dan itu cerita yang buat saya tergugah hati. Kenapa? Karena mereka tetap pegang firman. Dan akhirnya satu persatu desa itu kenal Tuhan. Dan orang yang menyembah berhala akhirnya pun disingkirkan oleh pemimpin di situ yang telah percaya kepada Tuhan. Yang bukan berasal dari gunung berapi. Tetapi Allah yang besar itu, Allah yang kuasa itu, yang menciptakan langit dan bumi itu yang mereka abaikan, itu yang mereka tidak mau lakukan untuk percaya. Kenapa? Mereka tidak tahu siapa Tuhan yang dipercaya oleh Afrika ini. Tidak mau mereka, sehingga akhirnya mereka yang disingkirkan. Kenapa? Karena satu persatu orang menjadi percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Afrika. Dan itu mereka lakukan kan dengan apa? Dengan satu prinsip iman. Mereka mau lakukan firman itu. Melakukan firman itu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak cerita misionaris yang lain-lainnya. Tetapi mungkin tidak kita alami hal itu di dalam hidup kita dari cerita ini. Tetapi mungkin barangkali dalam konteks hidup kita yang lain, sesuai dengan apa yang menjadi profesi kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita alami itu. Tapi ingatlah bahwa firman Tuhan itu harus kita pegang. Dan kesetiaan kepada Tuhan itu terus kita pegang. Karena ibadah kita yang sejati adalah hidup kita sendiri untuk Tuhan. Untuk kita lakukan firman itu. Dan itulah Bapak Ibu Saudara mengapa setelah kita menerima keselamatan, kita yang telah dimerdekakan oleh Allah Tritunggal itu sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk kita taat. Untuk setia beribadah kepada Tuhan. Untuk setia melakukan firman Tuhan. Karena ketaatan dan kesetiaan ini adalah tanggapan yang tepat. Adalah suatu tindakan yang kita harus kerjakan. Terhadap kasih dan pemeliharaan Tuhan. Anugerah, grace yang begitu besar itu. Yang sangat-sangat kita rasakan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan dan biarlah kami mau berjuang dalam hidup kami untuk melakukan firman-Mu dan setia menjalani hidup sebagai anak Tuhan, beribadah setia kepada Tuhan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, mengerjakan pekerjaan kudus Tuhan. Kami tahu kami orang yang lemah, tetapi kami mau berjuang untuk lakukan firman itu dan taat, setia kepada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Mau telah selesai berbicara, biarlah kasih Tuhan dinyatakan, biarlah anugerah Tuhan betul-betul dinyatakan bagi setiap kami lakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.